Bayangkan ini Anda baru saja mendapat kenaikan gaji. Uang tambahan ini seharusnya membantu Anda menabung lebih banyak, berinvestasi dan akhirnya mencapai kebebasan finansial lebih cepat. Tapi kenyataannya, saldo rekening Anda tetap sama atau bahkan berkurang. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kenaikan gaji malah membuat kita semakin boros? Hari ini, kita akan membahas fenomena inflasi gaya hidup dan bagaimana kita bisa menghindarinya. Kita semua ingin penghasilan yang lebih besar, dan kenaikan gaji adalah sesuatu yang kita perjuangkan. Namun ada pola yang sering terjadi. Saat gaji naik, pengeluaran kita juga ikut naik. Kita mulai merasa lebih mampu membeli barang-barang yang sebelumnya kita anggap mahal. Dan tanpa kita sadari, uang yang seharusnya bisa diinvestasikan untuk masa depan malah habis untuk gaya hidup yang semakin mahal. Tapi apakah ini sesuatu yang normal? Apakah kita tidak seharusnya menikmati hasil kerja keras kita? Ketika kita menerima gaji yang lebih besar, rasanya kita punya lebih banyak kebebasan. Kita mulai berpikir, aku kerja keras, aku pantas mendapatkan ini. Aku bisa membeli barang yang lebih bagus sekarang. Aku ingin menikmati hidup lebih banyak. Dan disinilah masalahnya dimulai. Kita mulai makan di restoran lebih sering daripada memasak di rumah. Membeli gadget terbaru, padahal yang lama masih berfungsi dengan baik. Berlangganan layanan streaming atau gym mahal yang jarang kita gunakan. Mengupgrade kendaraan atau menyewa apartemen yang lebih mahal. Pada awalnya semuanya terasa wajar, tapi lama-kelamaan, standar hidup kita meningkat, dan kebutuhan kita yang dulu sederhana berubah menjadi lebih mewah. Inilah yang disebut dengan lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Tanpa perencanaan yang matang, pengeluaran ini bisa tumbuh tanpa kita sadari. Hingga akhirnya kita tetap merasa kekurangan uang, meskipun gaji kita jauh lebih besar dari sebelumnya. Tapi mengapa ini terjadi? Kenapa kita cenderung meningkatkan gaya hidup setiap kali penghasilan naik? Ada beberapa faktor yang memengaruhi. Psikologi kemampuan finansial. Saat kita punya lebih banyak uang, kita cenderung berpikir bahwa kita mampu menghabiskan lebih banyak. Ini adalah cara otak kita menyesuaikan diri dengan kondisi keuangan baru. Tekanan sosial. Saat gaji naik, ekspektasi dari lingkungan juga berubah. Orang-orang di sekitar kita mungkin mengharapkan kita untuk hidup lebih mewah. Kita jadi merasa perlu membeli barang yang lebih mahal atau mengikuti gaya hidup teman-teman kita. Kesenangan sesaat. Belanja memberikan rasa senang yang instan. Kita merasa puas saat membeli sesuatu yang kita inginkan, tapi seringkali itu hanya berlangsung sebentar. Setelah efek ini hilang, kita ingin membeli lebih banyak lagi, tanpa rencana keuangan yang jelas. Tanpa anggaran yang baik, kita lebih mudah terbawa arus pengeluaran. Uang yang seharusnya bisa ditabung atau diinvestasikan malah habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Hasil akhirnya, kita bekerja lebih keras mendapatkan gaji lebih besar, tetapi tetap merasa seperti hidup dari gaji ke gaji. Jadi bagaimana kita bisa menghindari perangkap inflasi gaya hidup ini? Teruskan tujuan keuangan. Sebelum menghabiskan kenaikan gaji, alih-alih langsung meningkatkan pengeluaran, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkan ini? Apakah ini akan membantu saya dalam jangka panjang? Bagaimana jika uang ini saya tabung atau investasikan? Jangan langsung meningkatkan standar hidup. Jika sebelumnya Anda sudah nyaman dengan gaya hidup Anda, mengapa harus berubah drastis hanya karena gaji naik? Bertahaplah dalam meningkatkan kualitas hidup. Jangan langsung melonjak tinggi. Gunakan prinsip 5-30-20. Bagi gaji Anda menjadi 50% untuk kebutuhan, tagihan makanan transportasi, 30% untuk keinginan hiburan belanja, 20% untuk tabungan dan investasi. Otomatiskan tabungan dan investasi. Langsung sisihkan sebagian gaji ke tabungan atau investasi sebelum Anda sempat menggunakannya untuk hal lain. Dengan cara ini Anda memaksa diri sendiri untuk menabung. Fokus pada pengalaman bukan barang. Daripada membeli barang-barang mahal, lebih baik gunakan uang untuk pengalaman yang berharga, seperti perjalanan, pendidikan, atau kegiatan yang memberikan manfaat jangka panjang. Kenaikan gaji seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan stabilitas finansial, bukan malah membuat kita terjebak dalam siklus pengeluaran yang semakin tinggi. Inflasi gaya hidup bukanlah sesuatu yang buruk, jika kita bisa mengendalikannya dengan bijak. Yang penting adalah memahami batas dan tetap berpegang pada tujuan keuangan jangka panjang kita. Sekarang saya ingin mendengar dari kalian. Apakah kalian pernah mengalami inflasi gaya hidup setelah mendapat kenaikan gaji? Bagaimana cara kalian mengatasinya? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang pengelolaan keuangan yang lebih baik, jangan lupa like, subscribe, dan tonton video saya yang lain.
Sampai jumpa di video berikutnya.